perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika Pramono Anung diberikan kesempatan yang pertama untuk bicara tentang bagaimana kondisi di daerahnya, ya memang statement-statement yang disampaikan oleh Pramono Anung itu bukan hanya menyindir halus Jawa Barat, tapi ini menyinggung secara terang benderang katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini memang saya begitu banyak bicara tentang bagaimana konstelasi sekaligus konfigurasi politik di level nasional. Misalnya terkait dengan kebijakan politik pemerintah, kebijakan-kebijakan populis, kebijakan-kebijakan yang juga sering menimbulkan kontroversi, menimbulkan protes yang terjadi di mana-mana. Termasuk juga soal bagaimana sejumlah manuver dan blunder para menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang memang hampir setiap saat kita konsumsi sebagai bagian untuk bagaimana kita melihat peristiwa politik di tingkat pusat. Belakangan ini juga muncul permintaan ke saya, ada yang inbox, ada yang japri, ada yang WA, supaya saya itu bicara tentang politik yang ada di daerah, bicara tentang gubernur, bupati, wali kota, dan skala kebijakannya. Saya kira negara ini bukan hanya soal pemerintahan pusat, tapi pemerintah di daerah itu menjadi penting untuk dibicarakan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi, engagement masyarakat, bahwa persoalan daerah juga harus menjadi tanggung jawab siapapun, termasuk wilayah setempat ataupun siapapun yang punya akses untuk memberikan informasi-informasi yang kredibel. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya menurut saya serba kebetulan, karena belakangan ini misalnya sebut saja dalam minggu-minggu ini kan sedang ramai publik membicarakan soal perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apa kok bisa terjadi perang dingin dan perang terbuka? Jadi jalan ceritanya KPK menyelenggarakan semacam rapat koordinasi sebagai upaya untuk mencari formulasi sekaligus sebagai antisipasi bagaimana pencegahan korupsi yang terjadi di daerah-daerah. Hadir para gubernur dan kepala-kepala daerah di situ. Jadi dalam momen itulah kemudian terjadi perang dingin sekaligus perang terbuka antara Pramono Anung dengan Deddy Mulyadi. Pertama, apa indikasinya? Jadi ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung diberikan kesempatan memberikan sambutan terkait dengan bagaimana acara yang dibuat oleh KPK itu terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, Pramono Anung satu persatu menyebut sejumlah gubernur yang hadir dalam acara itu. Cuma satu yang tidak disebut. Siapa? Adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Itulah yang kemudian menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Ini seakan-akan hubungan Jawa Barat gubernurnya dengan Jakarta gubernurnya itu sedang tidak baik-baik saja, sedang mendidih dan terjadi rivalitas yang dipertontonkan secara terbuka. Dan bahkan saat bersamaan ketika Deddy Mulyadi juga punya kesempatan untuk memberikan sambutan, satu persatu para gubernur disebutkan siapa yang hadir dan seterusnya dan seterusnya, dan Kang Deddy Mulyadi seperti yang sudah diprediksi oleh publik juga tidak menyebut nama Gubernur Jakarta. Ini adalah indikasi yang kemudian jadi viral, menjadi ramai diperbincangkan di media mainstream, dikutip pernyataan-pernyataan kedua gubernur ini, apalagi di media sosial terutama di X, di TikTok, dan di IG. Ini adalah tiga medsos yang saya kira begitu banyak mengamplifikasi bagaimana perang dingin, dan bahkan ada yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat. Kenapa disebut perang dingin? Ya tentu saja kalau memang yang hadir itu adalah semua gubernur, dan gubernur itu sebenarnya satu sama yang lain sudah tahu hadir ataupun tidak. Tapi ketika diberikan waktu untuk berbicara dan berpidato, tapi gubernur yang hadir di situ tidak disebut, pastilah menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Inilah yang saya sebutkan, bahwa seakan-akan memang publik berbicara ada rivalitas terselubung, ada rivalitas tersembunyi sebenarnya yang secara explicitly ditangkap oleh publik antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat. Ya tentu tidak terlepas karena ketika Gubernur Jakarta memberikan sambutan, Gubernur Jawa Barat nggak disebut namanya. Pada saat yang bersamaan ketika Deddy Mulyadi punya kesempatan, Gubernur Jakarta pun juga tidak disebut dalam sambutannya. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua adalah soal substansi pembicaraan dan pidato politik yang disampaikan oleh dua gubernur. Jadi ketika Pramono Anung diberikan kesempatan yang pertama untuk bicara tentang
bagaimana kondisi di daerahnya. Ya memang statement-statement yang disampaikan oleh Pramono Anung itu bukan hanya menyindir halus Jawa Barat, tapi ini menyinggung secara terang benderang katanya. Apa itu yang kemudian disampaikan? Kata Pramono, satu, bicara tentang kemacetan dengan mengutip data-data survei katanya, Pramono Anung menyebut bahwa hari ini Jakarta itu bukan lagi disebut sebagai kota paling macet di Indonesia dan bukan lagi disebut sebagai kota paling macet yang masuk dalam 10 besar di level dunia dan internasional. Pramono Anung mengklaim bahwa kemacetan Jakarta itu secara perlahan sudah bergeser, bukan lagi Jakarta, tapi nomor satu kemacetan itu ada di Bandung, kemudian yang kedua disusul Medan, yang ketiga itu kalau tidak salah Palembang, yang keempat Surabaya. Sementara Jakarta yang selama ini dianggap sebagai kota paling macet seluruh Indonesia, itu tidak terjadi lagi, tapi kemacetannya itu ada di kota Bandung, di Jawa Barat. Itu yang kemudian menjadi indikasi betapa Pramono Anung juga dianggap gaspol, ya, mengkritik apa yang terjadi pada daerah lain, khususnya yang ada di Jawa Barat. Dan bahkan Pramono Anung bercerita apa yang kemudian membuat kemacetan Jakarta itu berkurang, tidak misalnya termasuk dalam ranking 1 termacet di Indonesia dan ranking 10 ataupun 10 besar dalam macet dunia, ya tentu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Pramono Anung, yaitu misalnya mewajibkan kepada ASN di hari Rabu itu untuk menggunakan transportasi publik. Itu yang dianggap sebagai desain semacam rekayasa supaya orang yang berkantor di Jakarta, khususnya ASN, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Inilah yang kemudian disebut sebagai solusi kemacetan di Jakarta secara perlahan sudah mulai bisa dikurangi. Dan pada saat yang bersamaan Pramono Anung juga mengklaim kemacetan Jakarta itu bisa dikurangi, ya tentu karena bukan lagi hanya sebatas Trans Jakarta, tapi Trans Jabodetabek. Karena ternyata angkutan yang integrasi itu bukan hanya Jakarta dan sekitarnya, tapi juga Transjakarta itu ada di Depok, di Bekasi, dan Bogor. Katanya ini adalah semacam solusi yang dianggap efektif bagaimana soal kemacetan di Jakarta itu bisa dikurangi. Jadi itu yang kemudian secara substansi Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta ketika bicara tentang success story yang ada di Jakarta, tapi kemudian secara perlahan dianggap mengkritik dan mencolek kebijakan politik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, giliran Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pandangan-pandangan politiknya, menyampaikan pidato dan sambutan, Kang Deddy mengatakan bahwa ya soal kemacetan di Bandung itu adalah domain wali kota, itu bukan domain yang terjadi pada gubernur. Dan katanya sekalipun Bandung itu macet, kotanya dingin, beda dengan Jakarta yang panas. Ini kan semacam feedback, semacam serangan balik dari Deddy Mulyadi bahwa sebenarnya kalau ingin mengkritik Bandung sebagai wilayah Jawa Barat, ya betul, tapi sekali lagi untuk urusan Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Perang terbuka antara KDM dan Pramono Anung ini sudah dimulai ya, sejak lama teman-teman. Bagaimana para pendukungnya selalu membandingkan kinerja kedua belah gubernur ini ya, kedua belah pihak ini. Teman-teman, apa yang dianalisiskan oleh Adi Praitno ini sungguh luar biasa. 2029 adalah Pilpres, teman-teman. Bagaimana calon-calon yang diunggulkan biasanya itu adalah mereka-mereka yang menjabat gubernur saat ini, terutama di provinsi-provinsi di tanah Jawa ya. Terutama bagaimana Kang Deddy Mulyadi saat ini sangat fenomenal, sangat viral. Kemudian Pramono Anung ya, gubernur Jakarta. Nah, kedua gubernur ini berlomba-lomba menunjukkan kualitasnya dalam memimpin. Persaingan pun terjadi, teman-teman. Sindir menyindir pun terjadi. Kita ingat bagaimana pidato dari Pramono Anung ya, yang menyebut bahwa Bandung adalah kota termacet di Indonesia saat ini dan bukan Jakarta lagi. Ini adalah sebuah sindiran keras terhadap Deddy Mulyadi ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana KDM membalas dan menjawab setiap tudingan yang diberikan Pramono Anung ke Jabar ini, teman. Dan kalau kita melihat Pramono Anung ini ya, bisa jadi beliau ini adalah
kingmakernya PDI Perjuangan di 2029. Bagaimana hanya beliau yang paling kuat ya dari PDI, sekelas kepala daerah yang berpotensi menjadi calon presiden nanti atau wakil calon presiden. Dan karena Pramono Anung adalah gubernur Jakarta saat ini, di mana Jakarta, siapapun gubernur Jakarta biasanya itu akan melenggang ke nasional, teman-teman. Dan kalau kita melihat juga bagaimana sepak terjang dari Pramono Anung ini tidak kaleng-kaleng. Beliau pernah menjabat sebagai menteri, pernah menjadi DPR, ya kan, pernah jadi sekjen PDI. Ini orang yang tidak kaleng-kaleng sebenarnya, ya, berpengalaman yang luar biasa, kinerjanya juga sangat super, ya. Dan saya yakin bahwa perang terbuka antara Pramono Anung dan Deddy Mulyadi ini sungguh luar biasa, sungguh sangat positif. Dan kita harap bahwa apapun yang menjadi persaingan ini, persaingan yang sangat positif, saingan yang sangat luar biasa, teman. Ya, biar ke depan ya terjadi hal-hal yang baik sekali ya di kalangan masyarakat. Bagaimana menurut kalian?